Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Sanggar Wuni Kreasi dan juga saya bertemu dengan salah satu pemuda Kota Cilegon yang sangat berpotensi, yaitu Kak Dole. Halo Kak Dole. Halo, selamat siang. Nama aslinya siapa nih? Nama asli saya Nur Solis. Pendidikan? Pendidikan, wah kebetulan saya itu pendidikan kalau secara formalnya SMA. Saya pernah kuliah dan gagal lulus di 3 kampus. Keren juga. Jadi ada suatu kebanggaan ya. Enggak. Nah, saya tinggal di Kubang Saron, letaknya itu di Kelurahan Tegal Ratu di Kecamatan Ciwandan di Kota Cilegon. Nah, disinilah tempatnya, tempat kegiatan saya dan kawan-kawan pemuda di sini beraktivitas. Kalau boleh tahu, Sanggar Wuni Kreasi itu apa sih, Kak? Bisa dilihat di akun Instagramnya. Jadi Apa nih? di akun Instagram follow itu sama teman-teman. di Sanggar Wuni Kreasi, tapi yang tanpa underscore. Websitenya juga di swk.or.id dan juga Facebooknya di Sanggar Wuni Kreasi. Di situ ada beberapa keterangan soal Sanggar Wuni Kreasi. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih detail ya. Nah, Sanggar Wuni Kreasi itu sebuah organisasi komunitas yang berada di akar rumput yang merupakan programnya itu berbasis kegiatan masyarakat, mulai dari pendidikan dan kebudayaan untuk anak-anak dan remaja, juga ada lingkungan bersama ibu-ibu dan juga ada kerajinan dengan pemuda-pemuda di kampungnya. Dari kegiatan-kegiatan di SWK sendiri itu melakukan programnya adalah berbasis kemasyarakatan. Berbasis kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ya? Betul. Kalau program-program yang ada di sini? Jadi program di sini kan ada 3. Pertama itu pendidikan kebudayaan. Nah, pendidikan kebudayaan itu mencakup anak-anak dan remaja. Bagaimana anak-anak itu kita dorong untuk berkegiatan melalui pendekatan kebudayaan dan kreativitas. Nah, target kita adalah bagaimana anak-anak bisa mengasah kreativitas, juga mengasah kepercayaan diri di lingkungan masyarakat. Karena kita sadar pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi yang terpenting adalah di lingkungan masyarakat gitu. Nah, maka kami sadar bahwa pendekatan kebudayaan itu menjadi pendekatan yang paling masuk untuk kegiatan anak-anak. Jadi anak-anak di sini setiap kegiatan 1 minggu sekali atau kegiatan per event, mereka itu memiliki kegiatan kreativitas dan kebudayaan gitu. Salah satu kegiatan kreativitasnya apa itu, Kak? Jadi mendaur ulang barang-barang bekas itu bisa memiliki nilai jual. Kayak misalnya lukis di tong atau misalnya di botol yang itu bisa memiliki, ya ini salah satunya. Nah, kayak melukis tong, terus melukis botol, itu kan sebuah kreativitas anak-anak. Nah, salah satu untuk remaja di lingkungan kita adalah melalui pendekatan kebudayaan. Kadang karena kalau anak-anak remaja ini melalui pendekatan pendidikan itu agak lebih sulit kegiatan di masyarakat. Tapi kalau misalnya melalui pendekatan kebudayaan, mereka akan lebih masuk. Contoh, melalui kegiatan kebudayaan itu mereka berlatih musik gamelan atau karawitan. Itu biasanya kita tampilkan di acara-acara seni ataupun SWK Festival yang kita lakukan 2019. Jadi anak-anak itu aktif di kegiatan bermain tapi belajar gitu. Nah, salah satunya target kita adalah bagaimana mengasah kreativitas anak-anak dan membina mental mereka gitu. Dan ini menjadi program berkelanjutan di kita, karena menjadi PR besar juga ketika program itu harus sustainable. Jadi program itu berkelanjutan. Kita sekarang sedang membangun sistem bagaimana itu bisa terus berlanjut kegiatannya. Saya lihat di Instagram juga kegiatannya juga lancar-lancar aja nih teman-teman. Ya, banyak kendala sebetulnya, banyak kendala. Tapi kendala itu kita nikmatin, ya kita lakukan prosesnya, ya kita evaluasi kegiatan-kegiatan kita. Gitu. Tapi Wuniwood ini salah satu brandnya ya? Wuniwood itu salah satu kegiatan yang dilakukan sama pemuda yang kita bidik sebagai bahan bakar kali namanya, logistik kegiatan-kegiatan sosial kita. Jadi keuntungan dari kegiatan Wuniwood, karena Wuniwood itu kan posisinya berada di profit oriented, bukan image oriented. Mungkin kalau pendidikan dan kebudayaan lebih ke image oriented. Tapi kalau di Wuniwood itu profit oriented. Bagaimana kita mengembangkan bisnis sosial, bisnis tapi untuk hasilnya untuk kegiatan-kegiatan sosial itu di Wuniwood. Setiap kegiatan potensial itu kalau bisa
yang bahan bakunya mudah didapat di lingkungan sekitar. Nggak mungkin misalnya di sini bikin kerajinan rotan, kan nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita di sini bikin kerajinan kayu, bahannya ada. Mulai misalnya dari limbah pabrik, peti kemas karena di sini banyak industri, atau misalnya bekas tong karena di sini banyak limbah-limbah. Maka itulah yang kita jual, yang kita olah menjadi recycling, barang-barang kerajinan, dan itu menjadi nilai yang cukup besar ternyata gitu. Untuk saat ini profit yang biasa didapatkan? Profit yang didapatkan itu sekitar 1 bulannya sih masih di angka sekitar 20 juta 1 bulannya. Itu omset ya. Itu omsetnya. Dan kita memang sebetulnya pengen naik gitu. Cuman dari kendala pekerjaan, pemasaran sebetulnya kita bisa up lebih kuat lagi. Cuman kita masih kesulitan di bagian produksi karena memang terbatas orang yang bekerja gitu. Maka ke depan kita pengen bagaimana konsep kerajinan itu bisa di satu sisi pemberdayaan, di satu sisi memang omsetnya kita harus besar gitu. Ya minimal kita bisa menghidupi sanggar ini melalui kegiatan-kegiatan sosial itu yang dari situ basisnya gitu. Sanggar Wuni ini sudah bermitra dengan siapa, dengan perusahaan mana, ataukah ada campur tangan pemerintah atau pemerintah juga ikut membantu? Iya. Jadi yang justru awal berdirinya SPK itu lebih bantuan swasta. Jadi ada supporting dari perusahaan terdekat, mulai dari bangunan dan sistem di support. Nah, dengan pemerintah itu kita lebih kerjasama. Jadi lebih kerjasama. Nah, untuk saat ini memang kita membekali diri untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan ya, pihak swasta ataupun dari pemerintah gitu. Pernah kita dibina untuk program bank sampah, tapi alhamdulillah peningkatan itu terjadi dan kita dipercaya untuk membina lingkungan lain untuk mengembangkan bank sampah di masyarakat. Nah, ada juga di program Dinas Lingkungan Hidup kita menjadi mitra, mitra mereka untuk penanganan sampah sungai di Kelurahan Jombang dan Cibeber. Jadi mitra itu kita terjalin untuk kerjasama sama pemerintah ataupun dengan swasta. Gitu. Jadi kita memposisikan dirinya bukan sebagai orang yang menerima bantuan, tapi memposisikan diri sebagai orang yang kita bisa bekerja sama bareng-bareng baik dengan swasta maupun pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Gitu. Harapan saya bagi pemuda-pemuda di Cilegon itu bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemuda di kota Cilegon itu nggak berpikir instan. Bagaimana berpikir proses, bagaimana berpikir visioner. Itu kan, maka yang diperlukan adalah ruang lingkup orang-orang yang seperti itu. Maka berpikir tidak instan itu sangat penting. Nah, ini juga perlu informasi yang saya sampaikan. Sanggar Wuni Kreasi pada bulan September ini akan mengadakan Youth Camp. Youth Camp itu nanti peserta itu bisa daftar, nanti kita seleksi, nanti yang dapat itu kita akan bekali soal social mapping, bagaimana memapping potensi-potensi lokal, terus ada riset, terus ada pengembangan desa dan ada social entrepreneur. Itu yang akan kita materinya. Nah, mungkin teman-teman pemuda di Cilegon yang ingin daftar di Youth Camp yang akan diadakan Sanggar Wuni Kreasi itu bisa, karena yang jadi prioritasnya adalah orang-orang Cilegon. Nah, aksesnya bisa, informasinya didapat di Instagram Sanggar Wuni Kreasi. Di situ ada pengumumannya. Itu nanti sampai tanggal 22. 22 Agustus. 22 Agustus. Nanti tanggal 25 kita pengumuman. Oke, terima kasih Dika udah Sama-sama. berbincang banyak banget. Sama-sama. Saya juga dapat banyak pelajaran banget ini untuk terus berproses. Ya, proses is good life. Nah,